Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan pengganti di antaranya, apakah setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Jadi hukumannya cuma membaca atau menghafalkan ayat, apakah itu juga bisa mendisiplin anak? Atau yang ketiga, memberi penghargaan, apakah itu dapat memotivasi anak? Ya, ada tiga, menghukum atau menghukum dengan memberi tugas, atau yang ketiga dengan memberikan penghargaan. Apakah itu cara mendisiplinkan anak? Next, topik dalam eksplorasi konsep diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai. Contoh adalah kegiatan perubahan paradigma itu dengan kepala tangan. Adanya sobekan sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berada untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan bilang benda sesuai disebut dengan gaya kepala Anda. Itu kemudian tangan Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dengan membujuk, mengancam, menghadik, merayu, apalagi apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Apa yang akan terjadi? Apakah dibuka atau tidak? Dari kontrolnya adalah tadi kepala tangan, kalau kita memiliki itu sangat benda itu sangat disukai, apapun bujukan teman, kita tidak akan memberikannya kecuali dengan keikhlasan dari hati kita. Nah, sini ada dari kontrol dari Dr. William Blaser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa. Ya. Maka disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Itu sesuatu menjadi seseorang yang tidak inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada tadi motivasi, motivasinya untuk membuat hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, ada untuk menghargai diri sendiri. Ini berbagai macam perilaku motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, modal berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus akan pilihan. Nah, ini ada sebuah respon. Kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Banyak sebuah hidup. Sebuah respon lagi, perilaku buruk kita melihat sebagai suatu kesalahan. Kalau tadi kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau tadi kontrol, kita berusaha orang lain memahami. Kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Kalau tadi kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Dari motivasi, hukuman, dan penghargaan atau respon. Ini penting. Ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, juga eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal. Ini tujuan atau motivasi perilaku manusia. Ada untuk menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Menurut kehati-hatian dewasa, mereka itu ada artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bukan hanya tidak diperintah, tapi juga memerintah diri sendiri. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Pertama, maka bagus ini dihukum dengan penghargaan. Penghargaan itu justru akan menurunkan kualitas. Karena dihukum dengan memberikan penghargaan, justru hukuman itu akan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kamu siapa yang datang paling duluan akan mendapatkan permen. Justru itu akan mematikan motivasi. Terus sama gimana apa ya? Seperti paling cepat ini. Contoh pengakuan apresiasi.
pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu datang terlambat. Dari kebajikannya rasa yang batinnya sangat besar. Situasinya pada saat malam ini baru di kelas. Apa itu restitusi? Nah, ini poin pentingnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada langkah-langkah restitusi. Ciri-ciri restitusi ada hukuman, ada restitusi. Apa bedanya? Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan atau tawaran, terus bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian lanjut, restitusi mengembangkan diri yang berbuat salah kepada konsulnya. Kebetulan bahasa manusia adalah rasa disayangi, terus penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Contoh, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas berhenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya menyanyi, nadai. Ini ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Berarti kebutuhannya anak memperhatikan, ini perhatikan. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, jadi guru aja. Kebutuhannya variasi yang baru. Aku suka gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Kebutuhannya ya, Jangan dipermalukan, jangan dipermalukan. Yang kayak gue itu suka dibully nggak boleh. Itu kebutuhan dasar. Ada 5 posisi kontrol dulu. Antaranya ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Posisi kita ada di mana? Misalnya kalau guru penghukum, kemarin kamu itu ya sudah datang terlambat. Dulu penghukum. Ada pembuat orang merasa bersalah, selama dan mengatakan ibu kecewa, terus ibu datang terlambat, masalah ibu selalu datang di depan waktu. Ya dong ibu. Itu merasa membuat orang merasa bersalah. Ada juga sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Demi ibu, demi bapak, tulis. Nah, itu bisa terima ya teman. Iya, demi cinta kepadamu. Atau pemantau. Nah, ini ada yang lebih baik di pemantau. Apa peraturannya kalau kamu datang terlambat? Itu pemantau. Terus manajer. Ada yang paling bagus adalah sebagai manajer. Misalnya menganjurkan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan? Atau apa yang bisa kau lakukan kalau kamu sudah terlambat? Jadi kembali ke peraturan awal, ke pengaturan kelas atau ke kesepakatan kelas. Jadi sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas nih. Kalau datang terlambat harus gimana? Kalau misalnya PR-nya telat terus bagaimana? Ketika anak ada yang datang terlambat atau PR-nya telat, maka kita kembalikan lagi ke peraturan. Itu sebagai manajer, itu yang paling bagus posisi sebagai manajer. Posisi kita ada di mana? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Posisi kontrol, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu untuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kadang seperti itu berarti gurunya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Itu sebagai teman. Kalau kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi kembalikan, ada masalah, kembalikan ke dia, apakah dia bisa menyelesaikannya. Jadi atas kemauan diri sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir, makanya kamu harus mengerjakan sampai beres. Tulis buat buku. Contoh menstabilkan identitas. Ada anak yang melakukan kesalahan, maka diantaranya dulu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bapak juga pernah berbuat salah. Bapak
Supaya tidak sampai Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu kata-kata ini yang harus diperhatikan. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kita langsung ke dalam. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, mengapa mengambil sendal baru. Jadi kita harus tahu dulu alasan anak itu melakukan sesuatu. Terus merayakan keyakinan. Kembalikan ke keyakinan awal. Apakah nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah ini, atau apakah peraturannya kemarin sudah dibahas? Atau begitu, mari kita laksanakan. Terima kasih.